Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Open Your Mind yang dibuat oleh kelompok 4 dari Sosiologi 3. Di sini kita bakal ngebahas tentang bullying. Nah, sebelumnya ini kita bakal ngebahasnya nih bareng-bareng teman-teman nih. Nah, perkenalin dong nama kalian siapa aja? Nama aku Moisa Iladani. Halo, nama aku Najwa Melia. Nama gue Ahmad Rashid Juliansyah. Nama saya Salsabil Putri. Dan perkenalkan, nama saya sendiri itu adalah Alia Harnisa yang berperan sebagai host hari ini. Nah, langsung aja ya, kita nggak usah lama-lama, kita ke pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang bullying? Yang gue tahu itu pembulian atau perundungan merupakan tindakan yang kayak mengganggu atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis yang dilakukan secara terus menerus. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, kenapa sih seseorang dapat memiliki pemikiran untuk membuli? Padahal di sisi lain nih kita udah tahu ya, bullying tuh udah ada di mana-mana dan dampaknya itu udah ketahuan banget berbahaya. Jadi, kenapa ya masih ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu? Kalau menurut aku nih, si pembuli ini tuh bisa ngebully karena mungkin dia kayak emang benci sama si pembulinya ini. Terus kayak dia ada hawa nafsu buat kayak ngebully, kayak gue kesel banget sama dia, gue harus ngebully gitu. Kayak pokoknya dia harus sampai sengsara gitu. Itu harusnya nggak baik sih. Tapi benar banget. Jadi kalau menurut aku sendiri kayak mungkin si pembulinya ini merasa lebih dominan ya daripada yang lainnya. Dia jadi kayak melakukan apapun walaupun itu termasuk kekerasan buat kayak mau mempertahankan status kalau misalnya gue dominan di semua ini gitu. Itu kalau menurut aku sendiri. Nah, oke, langsung aja nih ya kita ke next. Menurut kalian hukuman apa yang setimpal untuk para pelaku yang telah melakukan bullying? Karena menurut gue sendiri banyak nih di sini yang bullying tuh masih belum dihandle dengan dengan benar. Jadi belum setimpal hukumannya gitu loh menurut aku sendiri. Nah, menurut kalian apa sih hukuman yang kayak benar-benar biar bullyingnya ini kayak stop, pelaku bullyingnya ini sadar kalau dia tuh telah membuat kejahatan gitu? Kalau menurut aku pribadi sih hukuman yang ini tergantung pembuliannya. Dia ada yang di tingkat ringan sama parah. Kalau yang bisa di tingkat ringan tuh bisa diberi sanksi atau peringatan kecil. Kalau misalkan yang lebih serius yang bisa terjadi di fisik atau non verbal itu bisa ke jalur hukum. Tapi betul banget, sekali lagi betul banget, aku setuju sama teman aku sendiri. Karena sayangnya ini nih banyak banget pelaku pembullying sekarang yang umurnya di bawah 18 tahun atau di bawah 17 tahun yang masih minor lah. Jadi kayak belum ada hukuman yang pas gitu loh untuk pelaku pembullying yang umurannya tuh masih minor gitu. Soalnya mereka tuh walaupun umurnya segitu mereka udah punya pemikiran tuh yang beneran jahat banget, kayak bisa ngebully sampai kekerasan. Sampai kekerasan, sampai pelecehan lah. Itu emang kayak kalau udah levelnya udah segitu emang harusnya ada hukuman yang pas gitu loh, yang setimpal, yang agar mereka tuh kayak kena gitu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah fokus banget ke bagian sisi pelakunya ya, kayak hukumannya atau kenapa pemikirannya gitu-gitu. Nah, sekarang ini sisi sebaliknya, yaitu sisi pandang korbannya. Nah, apa aja sih faktor yang membuat seseorang bisa menjadi korban dari pembulian? Mungkin menurut gue pribadi sih sisi faktor yang bakal menjadi utama dari bullying tuh, pertama mungkin di pandangan dari si pelaku ini, korban adalah seorang yang bisa jadi di bawah dia, istilahnya kayak main level mungkin. Kayak mungkin pelaku ini nganggep kalau si korban ini lo tuh di bawah gua. Iya, bukan saingan sih, lebih tepatnya kayak lo tuh di bawah gua, jadi ya udah gua bisa nindas lo semau gua
Menurut gue gitu sih. Nah itu tuh mungkin itu kayak jadi pelajaran gitu loh, kalau misalnya semua ini kita tuh semuanya setara. Kalau misalnya kalian berpikiran kalian di atas seseorang, itu udah mending kalian hapus deh pemikiran itu sebelum jadi sebelum jadi bullying. Oke, next. Dari faktor-faktor tersebut yang kita udah ngebahas, dari faktor yang kenapa bisa jadi pembuli, kenapa bisa menjadi korban, menurut kalian sendiri ada nggak sih upaya untuk mencegah bullying itu biar nggak terjadi? Mungkin beberapa upaya yang bisa kita lakuin dengan melakukan pengawasan ketat ya terhadap orang-orang yang ada di sekitar sekolahan ataupun mau di luar sekolah. Apalagi yang gue lihat sekarang mau terjadinya di luar sekolah maupun di dalam sekolah bakal tetap terjadi bullying. Apalagi masuk-masuk ke kampus besar ataupun kuliah-kuliahan, menurut gue udah banyak banget sih yang terjadi pembulian di sana. Menurut gue pengawasan yang ketat mungkin bisa kita jadiin sarana buat mengantisipasi terjadinya pembulian. Kalau menurut gue sendiri mungkin edukasi tentang bullying. Lagi-lagi edukasi tentang bullying itu nggak bisa mulai dari kayak SD atau SMP. Emang seharusnya secara efektif ya dari kecil, dari TK mungkin atau apa, kita udah tahu tentang bullying itu sebenarnya ada. Biar kedepannya nggak terjadi, biar anak-anak kecil pun jadi kayak gak terhasut sama pemikiran bullying yang sekarang yang udah ada di mana-mana di sosial media, jadi lebih terjaga. Nah, untuk menutup podcast hari ini, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman sekalian buat kayak ingetin kalau misalnya bullying itu tuh buruk atau gimana? Kalau pesan buat si pelaku ya. Ya, boleh. Kalau misalnya emang ngerasa dia ini saingan, mending kayak lu bisa bersaing secara sehat sih, kayak lu nggak harus nindas dia gitu. Kayak lu kalau misalnya emang kayak tentang pelajaran, lu kayak bisa saing secara sehat, kayak ya udah lu lomba-lomba belajar aja, lu tingkatin cara belajar lu biar lebih efektif dan bisa lebih tinggi, cuman nggak dengan cara yang nindas dia, kayak misalnya kayak sabotase nilai atau gimana gitu kan. Udah sih. Dari yang lain ada mungkin? Gue bakal ngasih pesan-pesan buat pelaku dan korbannya. Buat pelaku sendiri, mending lo stop bullying dari sekarang, karena lo nggak tahu buat 1 tahun atau mungkin 2 tahun ke depan atau mungkin 1 hari ke depan apa yang bakal dilakuin sama korban yang udah lo perilakuin kayak gitu. Untuk korban tetap semangat ya. Mungkin ini fase yang bakal berat banget buat lo, tapi mungkin buat kedepannya lo bakal ngerasain sesuatu yang lebih aman dari sebelumnya. Udah, terima kasih. Oke, buat kesimpulan dari kelompok kami, pertama jangan lakuin bullying, stop bullying dimanapun, kapanpun pokoknya, karena hal sekecil kayak misalnya kalian ngatain sesuatu aja itu udah bisa jadi bullying. Kita nggak tahu nanti perasaan korbannya gimana, bakal tersakiti atau bakal biasa aja. Dan dampak bullying itu tuh bukan ke korban doang, tapi bakal juga ke pelaku nantinya. Thank you for watching our podcast. Semoga podcast ini memberi manfaat ke kalian. Sampai jumpa di podcast lain kali, baby. Oke, terima kasih ya semua udah nonton. Bye bye.